Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Wijaya dengan NIM F1E12452 dari kelas R002. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis infrastruktur teknologi informasi pada PT Samsung Electronics, yang mana untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Dewi Lestari, Eskom, MSI. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama yaitu profil perusahaan pada PT Samsung Electronics. Samsung Electronics itu didirikan pada tahun 1969 oleh Lee Byung-chul sebagai anak perusahaan dari Samsung Group dan berkantornya itu di Suwon, Korea Selatan. Perusahaan ini fokus pada elektronik konsumen, smartphone, AI, 5G, dan IoT. Dengan pusat R&D global termasuk di Indonesia, Samsung menjadi pemimpin teknologi dunia dengan ekosistem digital yang terintegrasi. Nah, pada gambar yang ada di slide PPT ini adalah pendiri dari PT Samsung Electronics yaitu Lee Byung-chul yang berasal dari Suwon, Korea Selatan. Lalu masuk ke komponen infrastruktur teknologi informasi yang ada pada PT perusahaan Samsung Electronics. Itu analisis dari saya ada 6. Yang pertama ada perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware. Itu yang pertama ada server, yang mana Samsung menggunakan server skala enterprise untuk pengelolaan data dan produksi, riset, serta layanan digital. Lalu ada komputer dan workstation yang digunakan oleh staf R&D dan operasional. Lalu ada storage yang disebut dengan penyimpanan data, yang mana storage ini berbasis SAN atau NAS dan SSD yang berkecepatan tinggi yang mendukung proses analitik dan pengembangan. Lalu ada router dan switch, yaitu jaringan internal yang aman dan cepat yang mendukung kolaborasi lintas negara. Selanjutnya yang kedua itu ada perangkat lunak atau yang biasa kita kenal dengan software. Itu ada sistem operasi, contohnya seperti Windows, Android, Linux, yang mana digunakan untuk server pengujian perangkat dan pengembangan aplikasi. Lalu ada ERP untuk integrasi proses keuangan, manufaktur, dan logistik. Dan yang selanjutnya itu ada CRM, yang mana itu digunakan untuk mengelola interaksi pelanggan dan dukungan purna jual. Dan yang terakhir itu ada database, contohnya itu seperti Oracle, MySQL, dan PostgreSQL, yang mana itu untuk menyimpan data pengguna, transaksi, dan inventaris. Lalu yang ketiga itu komponen infrastruktur TI-nya ada jaringan atau network, yang mana pertama itu ada internet dan VPN global yang menjamin konektivitas antar cabang dan pusat data Samsung secara aman. Lalu ada SD-WAN yaitu Software Defined with Area Network, yang mana digunakan untuk manajemen jaringan yang dinamis dan efisien. Lalu komponen infrastruktur TI yang selanjutnya yang keempat ada cloud dan data center. Yang pertama ada hybrid cloud, yaitu Samsung menggunakan kombinasi cloud pribadi dan publik. Itu ada AWS, Microsoft Azure untuk fleksibilitas dan skalabilitas. Lalu ada data center internal dan regional yang dilengkapi dengan sistem pendingin dan backup untuk keandalan tinggi. Lalu komponen selanjutnya itu ada keamanan teknologi informasi, yang mana pertama itu ada firewall dan intrusion detection system. Itu untuk mencegah serangan eksternal dan mendeteksi ancaman dini. Lalu yang kedua ada enkripsi end-to-end, yang mana ini mungkin sudah familiar, yang mana digunakan dalam perangkat dan komunikasi untuk menjaga privasi dan pengguna. Lalu ada platform keamanan Samsung Knox, itu keamanan berlapis pada level hardware dan software. Lalu keamanan TI yang terakhir itu sumber daya manusia TI, yaitu ada sistem administrator lah, yaitu untuk mengelola server dan sistem informasi perusahaan. Lalu yang kedua ada network engineer, yaitu memastikan kelancaran dan keamanan jaringan. Lalu yang terakhir itu ada yang ketiga itu ada IT arsitek, itu tujuannya untuk merancang arsitek TI jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada AI atau data science, yaitu untuk menyusun model AI untuk fitur pintar pada perangkat Samsung. Selanjutnya kita masuk ke dukungan infrastruktur terhadap model bisnis digital.
yang mana Samsung mengadopsi model bisnis digital berbasis ekosistem, layanan, dan data, di mana infrastruktur teknologi informasi ini memainkan peran sentral dalam memastikan semua komponen bisnis berjalan terintegrasi, fleksibel, dan berorientasi pada pelanggan. Nah, berikut ini adalah bagaimana komponen infrastruktur TI itu mendukung model bisnis digital Samsung. Nah, yang pertama itu ada model ekosistem produk dan layanan terintegrasi. Dengan penggunaan cloud hybrid, data pengguna dari berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, TV itu disinkronkan dalam satu ekosistem digital yang namanya Galaxy. Lalu ada layanan seperti Samsung Cloud, SmartThings, dan Samsung Health itu memungkinkan pengguna berpindah antara perangkat secara mulus. Lalu yang kedua itu ada pengembangan data dan peluncuran produk berbasis data. Itu big data analitik yang digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan secara real time. Lalu selanjutnya itu contohnya seperti kamera Galaxy yang menggunakan AI yang ditenagai data pengguna global untuk terus belajar dan menyempurnakan pengambilan gambar secara otomatis. Lalu yang ketiga itu ada layanan digital dan monetisasi berbasis aplikasi. Infrastruktur server dan cloud itu mendukung aplikasi seperti Galaxy Store, Samsung Pay, dan Samsung Members yang menjadi saluran baru monetisasi melalui konten, layanan, premium, dan iklan digital. Lalu yang keempat ada personalisasi dan otomatisasi layanan. Dengan sistem CRM dan AI, Samsung itu mampu memberikan layanan pelanggan digital yang terpersonalisasi, misalnya saran pemeliharaan perangkat, promosi produk, serta riwayat penggunaan hingga layanan purna jual otomatis. Ini menciptakan nilai tambah dan retensi pelanggan jangka panjang. Selanjutnya ada operasi global yang real time dan efisien. ERP berbasis cloud atau yang bisa disebut dengan SAP itu memungkinkan manajemen sumber daya global dari manufaktur, distribusi, hingga layanan pelanggan dilakukan secara sinkron dan efisien. TI ini mendukung skema just-in-time supply chain dan pelacakan produk secara digital lintas negara. Lalu yang terakhir itu ada keamanan sebagai nilai bisnis. Samsung menonjolkan Samsung Knox yaitu sebagai bagian dari nilai jual perangkat khususnya untuk pengguna, bisnis, dan pemerintahan. Infrastruktur keamanan TI ini menjadi bagian dari proposisi nilai produk. Selanjutnya, apa sih peran strategis infrastruktur TI? Nah, TI itu bukan hanya untuk operasional, tetapi strategis, yang mana TI itu memungkinkan integrasi teknologi seperti AI dan IoT ke dalam produk, lalu data digunakan untuk pengambilan keputusan. ERP dan VPN memungkinkan operasi global berjalan efisien. Semua ini mendukung ekspansi layanan dan ekosistem digital Samsung. Nah, peran strategis infrastruktur TI itu dari yang saya analisis itu ada 5. Yang pertama, ada inovasi produk, yaitu infrastruktur TI memungkinkan integrasi AI, IoT, dan teknologi terkini ke dalam produk Samsung seperti Galaxy AI dan perangkat wearable. Lalu yang kedua ada transformasi digital dan layanan. Dengan dukungan cloud dan CRM, Samsung mengubah pendekatan layanan pelanggan menjadi lebih digital, proaktif, dan personal. Lalu yang ketiga itu ada pengambilan keputusan berbasis data. Data besar atau yang disebut dengan big data dari interaksi pengguna diolah dengan sistem analitik yang canggih untuk merancang produk dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Lalu yang keempat itu ada optimalisasi operasi global. ERP dan jaringan VPN global itu mendukung manajemen logistik dan rantai pasok secara real time antar negara. Lalu yang terakhir itu ada ekspansi ekosistem digital, yang mana infrastruktur TI yang mendukung Galaxy Store, Samsung Cloud, dan SmartThings memungkinkan monetisasi berkelanjutan dari layanan digital. Selanjutnya, apa sih tantangan infrastruktur TI pada perusahaan PT Samsung Electronics? Yang pertama itu tentunya ada keamanan siber global, yaitu ancaman malware dengan serangan siber meningkat yang memerlukan sistem keamanan yang terus diperbarui. Lalu yang kedua itu ada
kompleksitas operasional global. Integrasi teknologi informasi di berbagai negara dengan regulasi berbeda itu menimbulkan tantangan dalam manajemen dan kepatuhan. Lalu yang ketiga ada skabilitas dan ketersediaan sistem. Yang mana meningkatnya permintaan layanan digital memaksa Samsung untuk memastikan uptime tinggi dan kapasitas cloud yang memadai. Dan yang terakhir itu ada keterbatasan SDM teknologi informasi terampil. Meskipun memiliki tim besar, tantangan globalisasi menuntut rekrutmen dan pelatihan SDM yang kompeten secara berkelanjutan. Nah, contoh implementasi infrastruktur TI di Samsung. Yang pertama itu ada Samsung Knox, yaitu solusi keamanan perangkat mobile yang telah diadopsi oleh institusi pemerintahan dan korporasi untuk perlindungan data. Lalu yang kedua itu ada Big Data dan AI untuk kamera galaksi. Penggunaan machine learning dalam mengenali objek dan meningkatkan kualitas foto secara otomatis. Lalu yang ketiga ada Cloud Backup Samsung Cloud, yaitu layanan penyimpanan dan sinkronisasi data pengguna untuk backup otomatis di awan. Lalu keempat ada Smarting IoT Ecosystem, yaitu integrasi teknologi informasi untuk menghubungkan perangkat rumah pintar melalui aplikasi terpusat berbasis cloud. Dan yang terakhir ada ERP SAP Global, yaitu sistem terintegrasi yang digunakan untuk pengelolaan proses bisnis secara real time di lintas negara. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada penutup, yang mana kesimpulannya Samsung itu menjadikan teknologi informasi sebagai fondasi yang strategis. Dia bukan hanya sebagai pendukung, tapi infrastruktur itu dibangun secara menyeluruh dari sisi hardware, software, cloud, hingga keamanan. Inilah yang menjadikan Samsung mampu berinovasi dan bersaing secara global. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.